Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan masih terus semangat untuk belajar. Mari kita ingat kembali tentang pelajaran kita pada bab sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini terdiri dari 5 kingdom. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Mari kita simak videonya. Nah, di sini terlihat peta konsep, anak-anak bisa melihatnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik zat serta unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita belajar materi ini adalah anak-anakku dapat menjelaskan definisi materi, kemudian dapat membedakan karakteristik zat padat, zat cair, dan gas, serta dapat mengklasifikasikan zat padat, zat cair, dan gas, dan dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, anak-anakku, apakah anak-anakku pernah melihat medali perunggu? Apakah perunggu bahan yang sudah tersedia di alam? Nah, kita simak penjelasannya. Karakteristik materi. Di alam semesta ini terdiri atas planet-planet, salah satunya adalah bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal-hal lainnya. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur, seperti air, udara, tanah, dan api. Jadi sebenarnya apa itu materi? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, termasuk semua makhluk hidup. Berdasarkan wujudnya, sifat materi terbagi atas 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat, bentuk dan volumenya selalu tetap. Contoh zat padat adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng, serta batu, meja, kursi, dan lain-lainnya. Zat cair, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya selalu tetap. Contohnya air, minyak goreng, dan bensin. Zat gas, bentuknya berubah sesuai wadahnya, dan volumenya juga berubah. Contohnya udara, asap, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana susunan partikel pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Silahkan anak-anakku juga memperhatikan video yang ada. Di situ terlihat bahwa partikel-partikel zat padat tersusun sangat rapat, sedangkan zat cair tersusun agak renggang, dan zat gas tersusun sangat renggang. Berikutnya dapat dilihat tabel perbedaan zat padat, zat cair, dan gas. Pada zat padat, gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat karena jarak antar partikelnya sangat rapat dan teratur. Akibatnya, gaya partikelnya bergerak sangat terbatas. Bentuk dan volumenya tetap. Zat cair, gaya tarik-menarik antar partikelnya tidak begitu kuat karena jarak antar partikelnya lebih renggang, sehingga gaya partikelnya dapat berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Akibatnya, bentuk zat cair selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, dan volumenya tetap. Zat gas,
Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah karena jarak antar partikelnya sangat renggang dan berjauhan. Gaya partikelnya dapat bergerak dengan sangat bebas, sehingga bentuk dan volumenya berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Ini dapat terlihat pada alur konsep yang ada pada layar anak-anakku semua. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Unsur hanya terdiri dari satu atom saja. Unsur secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Perbedaan sifat unsur logam dan non-logam dapat dilihat pada tabel yang ada, yaitu logam berwujud padat pada suhu kamar, dapat ditempa dan diregangkan, dan merupakan penghantar listrik dan panas. Contoh logam yaitu besi, emas, dan seng. Sedangkan unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, tidak dapat menghantarkan listrik kecuali grafit. Contohnya oksigen, karbon, dan nitrogen. Berikutnya anak-anakku bisa melihat tabel contoh unsur logam dan non-logam. Selanjutnya kita lihat senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Perbedaan antara unsur dan senyawa, jika unsur hanya terdiri dari satu atom saja, sedangkan senyawa bisa tersusun dari dua atau lebih atom yang sama maupun yang berbeda. Misalkan di sini, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita lihat adalah karbon dioksida, kemudian ada senyawa air, dan natrium klorida. Selanjutnya campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ciri-ciri campuran adalah tersusun dari beberapa zat dan sifat campuran sama dengan sifat gabungan zat penyusunnya. Contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari adalah campuran teh dan kopi. Campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran ini dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen atau biasa juga disebut dengan larutan adalah campuran yang seluruh bagian-bagiannya mempunyai komposisi yang sama, sehingga pada saat tercampur tidak bisa dibedakan antara zat-zat penyusunnya. Ciri-cirinya tidak ada bidang batas antara zat pelarut dan zat terlarut. Larutan terbagi atas tiga, yaitu larutan asam, larutan basah, dan garam. Kemudian campuran heterogen merupakan campuran yang komposisi penyusunnya tidak sama. Campuran homogen ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran koloid dan suspensi. Koloid adalah campuran heterogen yang partikel penyusunnya sangat kecil. Contohnya asap, kabut, dan agar-agar. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen yang partikel penyusunnya bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Contohnya air kapur dan air
kerang. Di sini anak-anakku bisa lihat contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sirup. Sirup ini terdiri dari senyawa gula dan air. Senyawa ini tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, anak-anakku, apa yang dapat kita rangkum dari materi hari ini? Yaitu pertama, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, sifat materi diklasifikasikan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih jenis zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Dan campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat dari zat asalnya. Demikianlah penjelasan pada video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat menjalani prosesmu saat ini, karena proses itu akan mempengaruhi hasil yang akan kalian dapatkan di masa depan. Jangan lupa subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.